Hey everyone, bendungan memainkan peran yang sangat penting dalam pengendalian banjir, pembangkit listrik, pasokan air, dan irigasi. Namun, tahukah kalian, bendungan juga menimbulkan ancaman yang signifikan bagi daerah hilir sebagai akibat dari air yang ditutupi. Meskipun peningkatan keamanan bendungan yang dihasilkan dari pengetahuan teknik dan kualitas konstruksi yang lebih baik, jaminan non-risiko penuh tidak dimungkinkan. Dan kecelakaan dapat terjadi karena bahaya alam atau tindakan manusia itu sendiri. Sebuah bendungan dapat gagal karena kekurangan struktural dalam desain aslinya atau oleh peristiwa eksternal yang memicu kondisi yang melebihi kemampuan bendungan. Kegagalan bendungan mengakibatkan banjir bandang yang parah yang akan mempengaruhi masyarakat, ternak, properti, dan infrastruktur di sekitarnya. So, video kali ini akan menjelaskan kegagalan bendungan terbesar dalam sejarah umat manusia. So, stay tuned. Malpasset Dam. Kegagalan bendungan Malpasset merupakan kegagalan pertama dari bendungan lengkung. Bendungan ini sendiri terletak di wilayah Prancis Selatan yang memiliki lengkungan ganda dengan ketinggian sekitar 60 meter dan panjang puncak sekitar 223 meter. Ketebalan beton bervariasi dari 1,5 meter di puncak hingga 6,8 meter di tengah alasnya. Bendungan ini menciptakan reservoir dengan perkiraan kapasitas total sekitar 51 juta meter kubik yang terisi sangat lambat selama periode 5 tahun. Pada saat keruntuhan, ketinggian air berada 0,3 meter di bawah elevasi spillway. Kebetulan saat ketinggian air 0,3 meter terjadi hujan lebat yang mengakibatkan kenaikan permukaan air hampir 4 meter dalam waktu 3 hari. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membuka gerbang outlet bawah di bendungan yang akan memungkinkan pelepasan air terkendali dan mencegah kerusakan pada jembatan jalan raya yang sedang dibangun di hilir bendungan. Respon bendungan dipantau secara berkala selama pengisian dengan peralatan survei yang terletak di bagian hilir bendungan. Namun, beberapa jam setelah pintu keluar bawah dibuka, pada 2 Desember 1959, bendungan itu runtuh tanpa adanya peringatan. Kota Prancis yang berada 7 km di hilir mengalami kerugian besar akibat banjir dari pelepasan air dan puing-puing bendungan. Lebih dari 300 orang tewas dalam bencana tersebut. Wah, ngeri ya guys. Lower San Fernando Dam. Pembangunan bendungan Lower San Fernando dimulai pada tahun 1912 sebagai bagian dari sistem reservoir pengisian hidrolik di San Fernando, California. Bendungan San Fernando sendiri dibangun pada ketinggian 40 meter sebagai bendungan tanah urugan hidrolik. Bendungan ini memiliki ketebalan bervariasi antara 3 hingga 5 meter dari serpih lapuk di atas bahan pengisi hidrolik yang menciptakan reservoir dengan perkiraan kapasitas sebesar 25 juta meter kubik. Pada tanggal 9 Februari 1971, gempa bumi San Fernando terjadi dengan perkiraan kekuatan 6,6 skala Richter. Pada saat gempa, ketinggian air di waduk sekitar 11 meter di bawah puncaknya. Penurunan level ini disebabkan oleh analisis stabilitas seismik yang memberlakukan kriteria operasi freeboard minimum 6 meter. Selama dan segera setelah gempa, peristiwa longsor besar yang melibatkan lereng hulu dan bagian atas lereng hilir pun terjadi.
Mengingat kemungkinan kerusakan lebih lanjut dengan adanya gempa susulan, 80.000 orang yang tinggal di hilir bendungan akhirnya dievakuasi dalam 1 hari. Seperti yang diperkirakan, gempa susulan mengakibatkan meluapnya bendungan dan sekitar 275 juta meter kubik air mengalir ke sisi hilir. Akibat jebolnya bendungan, lebih dari 340 orang tewas. Bisa dibayangkan, ini mungkin yang dimaksud definisi sudah jatuh tertimpa tangga. San Francisco Dam. Pada 12 Maret 1928, salah satu bencana teknik sipil terburuk abad ke-20 terjadi tanpa peringatan. Bendungan San Francisco yang terletak 64 km barat laut Los Angeles, California, tiba-tiba runtuh. Akibat jebolnya bendungan ini, 47 juta meter kubik air menyerang San Francisco Canyon dan lebih dari 400 orang meninggal. Bendungan San Francisco dirancang dan dibangun oleh seorang insinyur terkemuka, William Mulholland. Bendungan awalnya dirancang sebagai lengkungan gravitasi beton berundak dengan radius 152 meter dan tinggi desain awal yaitu 53 meter dari dasar ngarai. Beberapa modifikasi desain yang tidak diperhitungkan pada ketinggian bendungan dimasukkan selama konstruksi. Karena itu, tinggi akhir bendungan menjadi 59 meter dengan kapasitas reservoir 40 juta meter kubik. Pembangunan bendungan sendiri dimulai pada tahun 1924 dan selesai pada tahun 1926. Namun, umur bendungan ini sangat singkat karena mengalami kegagalan hanya setelah 2 tahun beroperasi. Disimpulkan bahwa kegagalan ini sepenuhnya disebabkan oleh geologi situs. Lokasi situs bendungan San Francisco tidak cocok untuk bendungan gravitasi beton. Geologi yang bervariasi antara 2 dinding ngarai dan sifat batuan yang tidak konsisten dan stabil tidak dapat diterima oleh fondasi bendungan. Selain itu, kurangnya relief uplift dan sambungan ekspansi bersama dengan modifikasi drastis bendungan selama konstruksi juga berkontribusi dalam runtuhnya bendungan ini. Inilah mengapa pembangunan wajib diperhitungkan detailnya secara teliti ya guys. Satu saja kesalahan, ratusan nyawa akan melayang. Fayon Dam. Pada tanggal 9 Oktober 1963, Bendungan Fayon yang terletak di Italia mengalami kegagalan pada lereng batuan selatannya sepanjang 2 km. Akibatnya, 5 desa dan 2.040 jiwa hilang akibat jebolnya bendungan. Ini adalah sebuah bendungan lengkung ganda setinggi 276 meter yang melintasi lembah Sungai Fayon di Italia Utara dan dibangun antara tahun 1957 dan 1960. Bendungan tersebut menciptakan waduk dengan perkiraan kapasitas sekitar 169 juta meter kubik. Pada tahun 1959, kekhawatiran tentang potensi masalah stabilitas lereng di reservoir diangkat, yang mengakibatkan analisis lebih lanjut pun dilakukan. Namun, gagal untuk mengatakan tentang tingkat di mana kegagalan akhir akan terjadi. Pada akhirnya tanggal 9 Oktober 1963, lereng batuan selatan reservoir runtuh sepanjang kira-kira 2 meter. Laju pergerakan massa longsor sendiri sekitar 275 juta meter kubik selama 25 meter per second yang menyebabkan banjir bandang ekstrim.